yang kali ini kita akan mulai dengan membahas perspektif klasik dalam manajemen. Perspektif klasik merupakan awal dari studi formal manajemen yang berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama saat revolusi industri. Perkembangan sistem pabrik saat itu menimbulkan berbagai tantangan seperti pengelolaan produksi, struktur organisasi, dan konflik tenaga kerja. Dari sinilah muncul manajer profesional yang bertugas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perspektif klasik terbagi menjadi 3 subbidang. Apa aja tuh? Yuk kita bahas. Yang pertama, manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Pendekatan ini menekankan penggunaan metode ilmiah untuk menemukan cara kerja paling efisien. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas melalui standarisasi kerja, pelatihan, dan sistem yang insentif. Prinsip dasar manajemen ilmiah ini meliputi 1. Menentukan metode kerja standar, 2. Memilih pekerja yang sesuai, 3. Melatih pekerja secara sistematis, 4. Menghilangkan gangguan kerja, dan 5. Memberikan insentif upah. Yang kedua, organisasi birokrasi. Kenapa sih sampai ada muncul istilah ini? Pada akhir abad ke-19, banyak organisasi di Eropa masih dikelola secara pribadi, seperti bisnis keluarga. Karyawannya itu biasanya lebih setia kepada perseorangan, bukan organisasi yang tujuannya untuk bersama. Akibatnya, sumber daya organisasi sering dipakai untuk kepentingan pribadi pemimpinnya, bukan untuk kepentingan perusahaan ataupun pelanggan. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya sistem yang lebih teratur dan profesional. Karakteristik utama birokrasi menurut Weber meliputi: yang pertama, pembagian kerja yang jelas; yang kedua, hierarki otoritas; yang ketiga, aturan dan prosedur tertulis; yang keempat, hubungan yang imperasional; yang kelima, seleksi dan promosi berdasarkan kompetensi; dan yang keenam, pengelolaan berdasarkan posisi, bukan individu. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi dari Henry Vail. Berbeda dengan Taylor, Vail berfokus pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Ia memperkenalkan 14 prinsip manajemen, diantaranya kesatuan komando, pembagian kerja, kesatuan arah, rantai saklar. Dan dia juga memperkenalkan 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Baik, terima kasih Dinar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perspektif humanistik. Perspektif humanistik dalam manajemen memandang organisasi sebagai kumpulan manusia yang memiliki kebutuhan, sikap, dan potensi. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap manajemen klasik yang terlalu menekankan mesin dan prosedur. Fokus utamanya adalah bagaimana perilaku dan hubungan sosial karyawan memengaruhi kinerja organisasi. Pemikiran awal perspektif ini dipelopori oleh 2 orang. Yang pertama, Mary Parker Follett, dan yang kedua, Chester E. Barnard. Follett menekankan pentingnya kerjasama, tujuan bersama, serta kepemimpinan yang memberdayakan karyawan. Ia melihat pemimpin sebagai fasilitator, bukan pengendali. Sementara itu, Barnard memandang organisasi sebagai sistem sosial yang terdiri dari hubungan formal dan informal. Ia menegaskan bahwa otoritas hanya efektif jika diterima oleh karyawan, sehingga kepercayaan dan hubungan sosial menjadi sangat penting. Perkembangan perspektif humanistik semakin kuat melalui gerakan hubungan manusia yang menunjukkan bahwa produktivitas kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi faktor psikologis dan sosial, membuktikan bahwa perhatian manajemen, rasa dihargai, dan hubungan antar pekerja dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, perspektif sumber daya manusia memperluas gagasan ini dengan menekankan potensi dan motivasi karyawan.
Pemikiran Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia dan Douglas McGregor melalui teori Y mendorong manajemen untuk memberikan kesempatan kepada karyawan agar lebih bertanggung jawab dan berpartisipasi. Pendekatan ilmu perilaku kemudian memperkuat perspektif humanistik dengan menggunakan metode ilmiah dari psikologi dan ilmu sosial. Pendekatan ini melahirkan berbagai praktik manajemen modern seperti pengembangan organisasi, kerja tim, dan budaya organisasi yang masih relevan hingga saat ini. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas mengenai recent historical trends. Kalau iklan ditambah dan penjualan naik, apakah perusahaan sudah pasti untung? Jawabannya belum tentu. Karena dalam manajemen, satu keputusan bisa berdampak ke banyak bagian yang lainnya. Dan dari sinilah manajemen modern berubah secara drastis. Setelah Perang Dunia Kedua, manajemen tidak lagi hanya soal efisiensi. Tokoh seperti Peter Drucker menegaskan bahwa perusahaan bukan sekedar mesin uang, tapi juga institusi sosial yang melibatkan manusia. Sejak 1950-an, pendekatan humanistik dan kerja tim makin penting. Dari sini muncul dua konsep utama. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah system thinking. System thinking adalah cara melihat organisasi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Artinya, kalau satu bagian berubah, maka bagian lain akan ikut terdampak. Contoh sederhananya adalah jika kita meningkatkan iklan, maka penjualan akan naik. Dari penjualan yang naik itu, maka kita butuh stok yang lebih banyak, perlu gudang yang lebih besar, dan juga biaya yang lebih banyak, dan juga laba bisa turun sementara. Jadi, manajer harus bisa melihat gambaran besar, bukan hanya satu bagian saja. Berikutnya adalah konsep contingency view, yang mengatakan tidak ada satu cara terbaik untuk semua organisasi. Keputusan yang berhasil pada perusahaan teknologi belum tentu cocok untuk dilaksanakan pada perusahaan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan harus disesuaikan dengan diantaranya kondisi perusahaan, lingkungan di sekitar perusahaan, dan juga jenis perusahaan itu sendiri. Karena yang berhasil di satu tempat belum tentu cocok di tempat yang lainnya. Kesimpulannya, manajemen modern bukan cuma soal aturan, tapi tentang cara memahami manusia, melihat keterkaitan, dan juga menyesuaikan dengan situasi. Karena manajemen bukan hanya soal ilmu, tapi seni memilih keputusan yang paling tepat. Lah, nggak kerasa udah giliran saya. Itu yang ngantuk-ngantuk di belakang jangan tidur dong. Canda-canda sebelumnya perkenalkan saya Feral Efraim Immanuel Setiawan dengan NIM 142251027. Jujur nih ya, menurut saya mencoba berinovasi di dalam suatu perusahaan itu nggak sepenting itu. Lah, kok bisa bang? Nah, makanya dengerin sampai akhir. Kenapa saya ngomong kalau berinovasi di dalam suatu perusahaan nggak sepenting itu? Ya, oke lah, anggaplah kalian atau kita di sini adalah orang yang sangat berinovasi, banyak imajinasi dan banyak ide cemerlang gitu. Tapi kalau gak dieksekusi buat apa? Kalian harusnya udah baca lah ya di buku atau e-book kita itu yang tentang UPS sama GM ya. Aku yakin gak semua baca sih. Oke, jadi buat konteks UPS itu perusahaan pengiriman paket gitulah, udah besar banget. Kok bisa UPS sukses? Itu karena manajernya. Manajernya tuh sering nekenin ke karyawan ya. Kalau UPS itu perusahaan yang adaptif, bisa mengeksekusi ide. Itu terbukti kan waktu mereka awal-awal pakai sepeda, terus jadi truk, terus jadi pesawat. Jadi kalau perusahaan ada inovasi baru atau ada perubahan, karyawannya tuh nggak kaget karena udah kebiasaan mengeksekusi itu. Nah, coba kalian bandingin sama GM ya, raksasa industri mobil gitulah. Mereka itu kaku banget. Mereka itu mencoba untuk bertahan dengan strategi lama, gak mau berubah. Meskipun ada ide, mereka nggak benar-benar mengeksekusi itu karena mereka berpikir kalau mereka itu too big to be fail. Ya mungkin nggak semua ya, bisa jadi ada yang juga berpikir inovatif dan kreatif gitu. Tapi kebanyakan top manajernya nggak seperti itu. Oke, ayo kita lanjut ke poin berikutnya. Kalian kan harusnya sadar ya, ekonomi saat ini lagi susah banget. Nah, itu bikin manajer jadi kepikiran gimana cara buat supaya perusahaannya efisien. Ya, kalau mau cara singkat sih tinggal potong-potong anggaran aja ya. Tapi ada dua jalan yang lebih bijak. Pertama, peningkatan teknologi. Kedua, peningkatan karyawannya atau SDM-nya. Terakhir, saya mau ngebahas soal big data analytics. Kalian pernah gak sih lagi mikir sesuatu, misalnya lagi mikir ayam goreng gitu ya, tahu-tahu FYP kalian langsung ayam goreng semua gitu.
Kan ngeri ya. Itu bisa terjadi karena mereka itu ngumpuli data kita, terus dianalisis di algoritma mereka, jadi mereka bisa memprediksi tuh kita lagi pingin apa, lagi butuh apa. Atau sesimpel tadi kan kalian pingin ayam goreng tuh, terus kalian ngetik tuh di Google kayak ayam goreng gitu ya. Terus langsung tuh muncul FYP kalian ayam goreng gitu. Nah karena algoritma kayak gini bisa prediksi wabah flu. Jadi misal lagi ramai nih orang-orang lagi ngomongin soal flu gitu ya. Itu bahkan sebelum pengumuman resmi dari misal Menteri Kesehatan kalau bakal ada wabah atau COVID atau pandemi, itu bakal ketahuan duluan soalnya Google pernah ngelakuin itu. Sama buat prediksi wabah flu tadi, itu yang dilakuin bisnis-bisnis saat ini sama. Mereka itu menggunakan algoritma itu untuk tahu apa yang akan kita konsumsi. Jadi kesimpulannya kalian dengerin atau enggak? Ya simpelnya kita tuh kalau mau berinovasi harus sama eksekusi, harus bisa efisien gitu menjalankannya. Ya mungkin kalian udah capek lihat wajah saya, jadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke penerapan kedua tentang Managing the Technology Driven Workplace, yaitu Supply Chain Management. Nah, Supply Chain Management ini bertugas untuk mengelola rantai pasokan dari bahan baku yang masih mentah hingga didistribusikan kepada konsumen. Contohnya itu Walmart di India. Walmart ini menggunakan teknologi elektronik di mana ia bisa menghubungkan petani langsung ke toko, sehingga ini dinilai lebih efisien dan menguntungkan semua pihak. Namun, juga terdapat tantangannya. Contohnya itu di mana kondisi kerja buruk di negara dengan penghasilan atau berupah kecil seperti Vietnam, Bangladesh, serta Pakistan. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena perusahaan yang berupaya untuk meningkatkan keselamatan kerja malah tidak bisa mengontrol subkontraktornya. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga ya, yaitu Managing the People Driven Workplace. Di era sekarang, selain teknologi, organisasi atau perusahaan juga berubah karena membutuhkan tenaga kerja modern. Nah, ini terdapat dua respon nih. Yang pertama itu bossless workplace dan kedua employee engagement. Nah, kita bahas satu respon yang pertama dulu ya, yaitu the bossless workplace. The bossless workplace ini merupakan sebuah tren yang muncul akibat fleksibilitas kerja meningkat. Nah, banyaknya karyawan yang bekerja di rumah atau lokasi terpencil atau dia tidak bekerja di perusahaan. Contohnya itu, perusahaan seperti Pulse Software, Netflix, dan Morningstar berhasil dengan struktur tanpa atasan ini, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, inisiatif, dan juga kecepatan mengambil keputusan. Nah, kita masuk ke respon kedua ya, yaitu employee engagement atau keterlibatan karyawan. Apa sih yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud tuh di mana kondisi ketika karyawan terlibat secara emosional dalam pekerjaan mereka dan mereka merasa puas dengan lingkungan kerja mereka serta mereka berkontribusi secara antusias untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Artinya, di sini karyawan tidak bekerja hanya karena ingin memenuhi kewajiban mereka, tapi mereka bekerja karena mereka merasa memiliki dan peduli terhadap keberhasilan organisasi atau suatu perusahaan. Sekian video dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.